Sejarah kelapa sawit di Indonesia berawal pada tahun 1848 ketika orang Belanda membawa 4 biji kelapa sawit dari Bourbon, Mauritius, dan Hortus Botanicus, Amsterdam, Belanda. Keempat biji kelapa sawit itu kemudian ditanam di kebun raya Bogor dan ternyata berhasil tumbuh dengan subur. Setelah berbuah, biji-biji dari induk kelapa sawit tersebut disebar ke Sumatera. Semula orang-orang Belanda tidak terlalu menaruh perhatian besar terhadap kelapa sawit. Mereka lebih mengenal minyak kelapa. Namun, revolusi industri pada tahun 1750 sampai 1850 yang terjadi di Eropa mendorong terjadinya lonjakan permintaan terhadap minyak. Hal ini mendorong pemerintah Hindia Belanda mencoba melakukan penanaman kelapa sawit di beberapa tempat. Percobaan penanaman kelapa sawit pertama kali dilakukan di Keresidenan Banyumas antara tahun 1856 hingga 1870. Namun tidak menghasilkan minyak yang baik, meski berbuah 4 tahun lebih cepat dibandingkan di Afrika yang membutuhkan waktu 6 sampai 7 tahun. Selanjutnya, percobaan penanaman kedua dilakukan pemerintah Hindia Belanda di Palembang, di Muara Enim tahun 1869, Musi Ulu tahun 1870, dan Belitung tahun 1890. Namun hasilnya masih kurang baik karena cuaca di Palembang yang tidak cocok. Hal yang sama juga terjadi di Banten meski coba dilakukan perkebunan kelapa sawit pada tahun 1895. Kehadiran perusahaan-perusahaan perkebunan asing juga didorong oleh pemberlakuan Undang-Undang Agraria oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1870. Undang-undang ini memberikan konsesi berupa hak berusaha atau hak terpak kepada para pemodal asing. Perkebunan kelapa sawit berskala besar kemudian dibuka untuk pertama kalinya pada tahun 1911 oleh perusahaan yang didirikan oleh Adrian Halet asal Belgia dan Kerkhard di pantai timur Sumatera Barat dan Sungai Liat, Aceh, melalui perusahaan yang bernama Sungai Liput Culture Merchant dengan luas 5.123 hektar. Pada tahun 1911 tercatat ada 7 perusahaan perkebunan kelapa sawit, yaitu Ondornomi Sungai Liput, Ondornomi Kuala Simpang, Envemo Sumatera Rubber Masjid, Ondornomi Sungai Hijau, Tanjung Sumanto, Batang Ara, dan Mopoli, yang sebagian besar memiliki kebun-kebun karet. Di Aceh Timur pada tahun 1912 terdapat 18 konsesi perkebunan karet dan kelapa sawit, dan kembali bertambah menjadi 20 perusahaan perkebunan pada tahun 1923. Dengan rincian 12 adalah perusahaan perkebunan karet, 7 perkebunan kelapa sawit, dan 1 perkebunan kelapa. Pada tahun 1910, organisasi perusahaan perkebunan bernama Algemene Vereniging for Rubber Tersebut Sumatera harus berdiri di Sumatera Utara dan rantau panjang Kuala Selangor. Merupakan organisasi yang menaungi berbagai macam perusahaan perkebunan dengan didasari kepentingan yang sama, yakni menyikapi persoalan yang timbul seperti kekurangan pekerja perkebunan, menjalin hubungan dengan sama pengusaha, dan komunikasi dengan pemerintah, dan permasalahan transportasi. Afros kemudian mendirikan pusat penelitian perkebunan bernama Algemene Poststation der Afros atau APA pada tanggal 26 September 1916. Awalnya APA didirikan untuk penelitian mengenai budidaya karet, namun berkembang meneliti juga kelapa sawit dan teh. Selain itu, Handel Vereniging Amsterdam juga mendirikan balai penelitian sisa di Dolok Ilir dan berhasil menghasilkan varietas unggul jenis Persifera. Pada tahun 1921, APA mendapat penghargaan pada ajang International Exhibition Rubber and Other Tropical Product di London, dan pada 1924 kembali mendapat penghargaan pada ajang berupa di Brussels.
Pada tahun 1925, lahan kelapa sawit yang telah ditanami di Sumatera mencapai 31.600 hektar dan terus bertambah menjadi 75.000 hektar pada tahun 1936. Dari hanya seluas 6.920 hektar tahun 1919. Produksi kelapa sawit dari tahun 1919 ke tahun 1937 menonjak drastis dari 181 ton menjadi 190.627 ton. Minyak sawit mentah atau lebih dikenal CPO dan 39.600 ton minyak kernel. Di Aceh Timur, produksi kelapa sawit berhasil melampaui produksi karet pada tahun 1930-nya dan pada tahun 1939, perkebunan di wilayah tersebut mampu menghasilkan kelapa sawit sebanyak 2.627 ton. Hingga tahun 1940, total area luas perkebunan kelapa sawit di Hindia Belanda telah mencapai 100.000 hektar yang dimiliki oleh 60 perusahaan.